Terus pusing 7 keliling. Tapi orang-orang kaya hutangnya 1 miliar santai saja. Kenapa? Energi dia di dalam dunia lebih tinggi daripada 100 juta. Jadi hari-hari wae biasa wae. Energi dia dengan 1 miliar lebih kuat dia, karena dia sudah terbiasa memegang energi di triliun. Energinya lebih kuat. Orang yang tidak punya motor, ketika melihat motor Beat, dia begitu wah, kan? Kenapa? Energi dia masih di bawah. Tapi suatu saat ketika dia sudah mendapatkan motor NMAX, melihat Beat, rendah, energinya sudah meningkat. Lihatlah mobil dia, melihat mobil Toyota Avanza, wah, buat tinggi raha orang memenang eta mobil. Energinya masih di bawah. Tetapi kemudian dia sudah punya mobil bahkan lebih tinggi, dia Innova misalnya, maka melihat Avanza sebelah mata, Pak. Pansa, gitu kan? Karena sudah di Innova, energinya sudah naik. Maksud dari contoh ini, bagaimana cara kita supaya energi kita ini benar-benar tinggi, Pak. Akhirnya dunia itu menjadi permainan. Bisalah tercapai apa yang dikatakan oleh Tuhan Syekh Abdul Qadir. Cukuplah dunia ada di tanganmu sementara qalbumu mengabdi kepada Allah. Artinya dunia menjadi hamba kita sementara kita menghamba kepada Allah. Ini tujuan dari zikir itu, supaya manusia itu tidak diperbudak oleh dunia, tetapi cukuplah diperbudak oleh Allah. Lamun disederhanakeun mah cik Allah teh kieu ya. Gun, jangan sampai ada yang memerintah kamu kecuali aku. Gitulah kalau disederhanakan mah. Gun, jangan sampai ada yang mempengaruhi kamu kecuali aku. Ente kudu bangga. Saya di Suryalaya, Pak. Tahun 2014 dipanggil ke sana Kang Haji. Sebelumnya Kang Haji Baban almarhum menduga waktu itu saya tidak tinggal di Suryalaya tetapi di Galunggung. Dugaannya seperti itu. Setelah tahu saya ada di wilayah Suryalaya, memanggil, diberi tugas megang pesantren. Keluarlah kata-kata, di Suryalaya jangan sampai ada yang memerintah kamu kecuali akang. Rektor pun kalau kamu sedang melaksanakan tugas pesantren, gak usah didengar kecuali kamu sedang di kampus. Bahkan ketika di pesantren, rektor harus di bawah kamu. Bangga, Pak, begitu ke? Itu bangga kumaha atunya. Saya sampaikan kepada Pak Rektor, oh siap, Cek. Tidak, Bapak siap taat. Ku manusia apa etanya, ku guru? Oh, berarti kieu meureun bahasa Allah teh. Begitulah kurang lebihnya perintah Allah teh. Kenapa kita tidak boleh musyrik? Ya. Kenapa kolbu kita tidak boleh terisi dunia? Kehendak Allah, harapan Allah itu kita tidak boleh tunduk pada yang lain. Teu meunang anu marentah ka maneh kecuali aing, cek Allah teh kitu. Coba oleh orang, oleh guru, katakanlah misalkan oleh presiden Pak Jokowi, "Gun, ade ulah anu marentah ka maneh kecuali aing," cek presiden. So, gagah ieu Gun ya. Kabeh jenderal di bawahna, dan ku presiden diumumkan jangan sampai ada memerintah dia kecuali saya. Sekali nunjuk bisa hancur tak sebuah perusahaan besar. Maka bayangkan, Pak, jika benar-benar kalbu ini hanya tunduk kepada perintah Allah, maka semua dunia dan segala isinya akan benar-benar dibuktikan oleh Allah tunduk kepada kita. Karena Allah sudah berjanji dunia dan segala isinya hanya ditaklukkan kepada orang-orang beriman. Kenapa? Karena orang beriman meskipun dia banyak dunianya, qalbunya tidak pernah terperdaya oleh dunia. Berbeda yang tidak beriman, sampai membunuh, sampai menipu, melakukan strategi-strategi yang jahat hanya karena takut dunianya hilang. Orang beriman tidak. Perhatikan mankobah nomor berapa ya? 40 kuda Tuan Syekh Abdul Qadir ya, yang kakinya terbuat setelah sepatunya terbuat dari emas,
kudanya kuda pilihan. Kuda pilihan itu sekitar 1 miliar Pak harganya. Ini 40 berarti 40 miliar. Ada orang tidak dikenal, bahkan kan Tuan Syekh Abdul tidak mengenal. Tuan Syekh Abdul tidak kenal karena dia baru mau datang, pikirannya sudah terkotori oleh husnudon karena melihat kuda. Katanya ini waliullah, tapi kok ahli dunia. Nah, sudah sudon kami. Akhirnya sakit dan ternyata harus disembuhkan oleh hati 40 kuda dengan ciri-ciri kudanya seperti ini. Yang ternyata itu adalah kudanya Tuan Syekh Abdul Qadir. Dan ternyata Tuan Syekh Abdul Qadir membeli kuda itu keur maneh aing meuli kuda eta teh cenah gitu. Ngan maneh geus kaheulaan ku pikiran kotor. Akhirna rek nyemah ka kami ge kalah saret nu sejen. Ini perlambang Pak, jangan sampai kita mau ke Abah, mau ke Suryalaya jadi bulak-belok ka ditu ka dieu. Hiji eta. Nah, yang kedua, di dalam pandangan Tuan Syekh Abdul Qadir, kuda yang harga 40 miliar tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini yang paling rahasia untuk kita pegang. Jangan salah. Satu kuda disembelih satu hari kan? Satu hari satu kuda. Karena si hati itu harus dimakan 40 hari. Satu kuda sembelih 1 hari. Sampai 40 hari. Ada rahasia. Kalau mau tabaruk terhadap manakib itu, cobalah Pak, infak 40 hari. Coba infak 40 hari untuk apa? Mencapai maksud kita, untuk apa? Kesembuhan penyakit kita. Tekadnya tabaruk terhadap manqobah itu. Silakan. Karena setiap manqobah punya karomah dan orang-orang yang meyakininya lalu mengamalkannya, bisa terjadi karomah itu ke dia juga ada. Sabar acenya sapoeuna sabar hawe gitu. Rek cocokologi we, saya mah kemis, lahir kemis, hitungannya 80.000 sapoe bisa. Kemis Sabtu salapan 80.000 itu, Minggu 5. Nggak bisa 50 mah 5.000. Nggak jadi masalah. Cari saja orang yang akan hatinya gembira menerima uang 5.000. Anak yatim contohnya, itu kan. Senin 3, 30, 3.000, 4, Selasa 3, bisa Rabu 7. Ini sudah ada hitungan seperti ini Pak sejak dari zaman Nabi. Itu hanya sebuah pensiasatan karena oleh para ulama juga digunakan seperti itu. Coba nih Pak, menjelang Ramadan kan ini Pak, sekarang Syaban tanggal berapa? 20. Berarti kalau mulainya besok Lebaran teh beres 40 poe tah itu Lebaran teh. Jadi Lebaran itu luar biasa. Bismillah we Pak. Ya. Karena amaliyah itu amaliyah formal, amaliyah tertulis dan tidak tertulis. Amaliyah formal adalah amaliyah yang berkaitan dengan DKM saja men. Itu formal, mahdoh. Goer mahdoh adalah amaliyah sehari-hari Pak. Kita diberi ujian oleh Allah itu riadoh Pak. Riadoh itu. Ya, diberi ujian oleh Allah. Riadoh tahammul. Tahammul itu artinya ketahanan jiwa menghadapi ujian. Tuh. Nah, praktek tasawuf yang sebenarnya di situ. Riadoh 40 hari. Namanya latihan kan? Hasil latihan kemudian praktekan. Begitu. Kan sebelum perang beneran harus latihan dulu, latihan perang. Latihan perangnya 40 hari. Nah, barulah dikirim ke Palestina begitu. Nah ini riadoh, kita latihan 40 hari gitu. Setelah 40 hari gimana? Praktekan. Latihan riadoh 40 hari, mandi malam. Jam 2 atau jam 4 teh heula, daena subuhna jam 4:30 lebih gitu. Jam 4 teh heula gitu. Nanti juga berangsur sendiri. Naik jadi 4:30, naik jadi jam 3, naik 2:30, naik jam 2. Nah, naik ke jam 1. Kalau mandi boleh jam 1. Dari jam 12 lebih sudah boleh. Tetapi tahajudnya belum bisa. Tahajudnya sepertiga malam ya, sepertiga terakhir. Latihan mandi. Ini sama pengersaba sudah dibukakan kan dalam buku ibadahnya. 40 pagi. Ya, kita latihan aja jam 4 terus nawaitul ghusla li taubatiz dzunub lillahi ta'ala.
niat adus tobat lillahi ta'ala. Begitu air membasahi kepala, baca doanya, bari dikecrok kieu tah apa? Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Tekad hati meminta keberkahan dari Allah. Ya Allah, turunkan keberkahan kepadaku. Rabbi anzilni munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalam. Berapa kali? Bebas. Hanya Rasul menyukai yang ganjil, maka buatlah ganjil 3, 5, 7, 11. Terus tiap waktu pagi, malam kedua. Oh, setelah 30 hari malam ke-31 ternyata lupa, bangunnya kesiangan, maka besoknya menghitung dari 1 lagi gitu. Gak usah putus asa. Itu artinya Abah secara batin hakikatnya Allah sangat menyukai kita mandi malam. 40 poe beres mana eureun saya. Geus mending batalkeun heula. Jadi manyangan Pak Haji eta teh. Silakan baik. Itu umum. Baik pangarsa Abah, mangga laksanakan. Itu ijazahnya otomatis dengan takin bisa ikhwan melaksanakan. Kecuali nanti yang khususnya yang upgrading tentu saja sudah pernah menerima ya, yang mandi sebelum tidur. Ada yang sudah menerima belum? Enggak ada ya. Mandi sebelum tidur sudah. Nah, berarti peserta upgradingnya ada. Itu dan itu semua tujuannya untuk membersihkan diri. Orang yang membersihkan diri akan memancar aura energinya. Orang yang kuat energinya, dia akan menguasai hidupnya. Orang yang menguasai hidupnya, dia tidak akan tertekan oleh kehidupan itu. Jadi hayu kita lawan kehidupan dengan peningkatan energi kita bi kasrati qauli la ilaha illallah. Ikhwani rahimakumullah, sekali lagi kata pangarsa Abah, berawal semuanya dari gerbang zikrullah. Kenapa demikian? Li'annahu aslun sabitun wa far'un fis sama. Karena zikir ini pokok dasar. Pokok dasar. Dasar yang utama. Kalau hatinya sudah ingat terus, dia tidak akan jauh. Lihat orang-orang yang dimabuk cinta, kita pun semua mengalami ketika mencintai pasangan hidup kita. Karena ingat terus, tidak terhalang hujan, gelapnya malam ditembus, derasnya hujan diterobos demi memuaskan hati untuk bertemu pujaan hati. Karena kekuatan jiwa bersih maharaja namanya di dalam dada, di udah, itu hanya karena ingat. Demikian pun kepada Allah. Karena cinta yang tadi disebutkan itu sebuah cermin yang Allah ciptakan untuk kita. Seakan-akan Allah berbicara begini, tuh geuning geus geus karasa ari kurasa cinta mah ente teu matak jadi halangan, poekna peuting, badagna hujan. Kusabu semoga rasa cinta ditembus. Tong boro anu sakilo 2 kilo nya ratusan kilo gini udah. Tuh kelihatan dan terbukti qalbu yang mencintai guru, qalbu yang mencintai bimbingan. Di antara kita bisa membuktikan dalam waktu-waktu tertentu berangkat ke Suryalaya, manakib berangkat ke Suryalaya. Kenapa? Panggilan hati, ingin selalu dekat. Orang yang terikat qalbunya dengan masjid, dimanapun dia berada, selalu ke masjid. Orang yang terikat qalbunya dengan zikir, dimanapun dia, qalbunya senantiasa berzikir. Tidak akan jauh. Tidak ada yang tahu hati, tetapi tindakan dan ucapan sebagai simbol adanya hati. Kalau hatinya penuh zikir, maka ucapan-ucapan yang penuh cahaya. Artinya selalu memiliki nilai kebaikan dan dakwah. Kita tinggal muhasabah. Sekarang kita selama ini apa sih yang dibahas dalam kehidupan ini? Oh, perusahaan. Tetapi ternyata perusahaan, dagang dan lain sebagainya selalu dihubungkan dengan qalbun zakirun, qalbu yang zikir. Menghadapi musibah, qalbu ingat ke Allah dengan sobat. Menghadapi kenikmatan, qalbu ingat kepada Allah, diwujudkan dalam syukur. Nah begitu kata pangarsa, ini menjadi hal pokok zikir. Maka awali zikir itu bil kaifiyah wal adadil marsumin. Untuk latihannya diawalilah zikir dengan tata cara tertentu. Nah tata caranya di TKN kita yang
sudah biasa kita lakukan la ilaha illallah. Tata caranya seperti itu zikirnya. Walau ada di lembar sumin dan hitungan yang ditentukan 165 nih minimalnya. Ini gerbang Pak sebetulnya, gerbang suluk kita. Apakah kita benar ini akan menjadi seorang salik, seorang ahli suluk atau tidak? Terserah kepada kita. Di dalam gerbang ini zikir yang berkaifiah, menggunakan gerakan dan suara dan hitungan tertentu, lulus enggak dari situ? Kalau lulus terus naik. Karena pada akhirnya zikir ini akan ditinggalkan, Pak. Bagi orang-orang yang suluk, zikir jahar itu sudah tidak ada. Bangga lihat siapa yang lama kehidupannya semasa dengan sejaman dengan para sahabat. Terakhir tidak ada zikir jahar para sahabat. Tidak ada. Kan sakit. Justru sakit itu adalah alat yang sengaja Allah ciptakan untuk menutup panger sahabat terbebas dari hukum syariat. Dilarang sesakit. Sudah tidak kelihatan, sholatnya pun sudah tidak kelihatan. Karena pada hakikatnya sholat itu tangga. Kayak begini nih, kita mau naik ke tangga, ke sana Pak. Kalau sudah di atas, Pak Ustadz masih perlu dengan tangganya? Masih perlu gak? Sudah di atas nih, tangganya akan dibawa apa di luhur? Gitu maksudnya. Dibawa-bawa gak? Enggak kan? Ini orang sudah usul pada Allah. Sholat adalah tangganya. Kira-kira enggak sholat? Enggak apa-apa. Enggak jadi masalah. Hanya karena itu adalah syariat. Selama dia hidup, selama dia sehat, tidak boleh ditinggalkan. Tidak sehat pun tetap kan, tidak bisa bergerak ke sana kemari dengan ingatan Allahu Akbar. Artinya salat hati. Nah secara teori seperti itu. Tetapi karena ini syariat, maka ditutuplah hukum syariatnya dengan sebab yang membebaskan, yaitu sakit. Nah, kalau wali tertentu sudah tidak mau sholat, ya Tuhan aku sangat mencintai Engkau, tapi aku tidak mau terikat dengan hukum sholat. Karena dengan sholat aku harus pakai baju, harus pakai pakaian yang bersih. Kalau ada pakaian yang bersih, harus beli sabun. Jadi bajunya rusak, kudu beli baju. Untuk beli semua itu harus menggunakan uang. Untuk uang saya harus bekerja. Kalau saya bekerja, maka kesibukan saya denganmu akan terganggu. Tolong bebaskan saya dari hukum syariat. Digelau, kapan ku Allah teh gitu mah. Digelau ke hukum akal. Sehingga dalam pandangan manusia tidak jadi masalah karena dia akalnya sudah terganggu. Padahal itu keromantisan dengan Allah tidak mau terganggu. Jelas ya? Nah, oleh panger sahabat sudah diberikan zikir dengan metode, kemudian hitungannya ya sudah jelas. Nah, zikirnya dengan berjamaah ba'dul waktu, di sebagian waktu upayakan zikir berjamaah, karena zikir berjamaah aqwa tasiron fi raf'il hujub anil qalbi min zikril wahid wahda. Karena zikir dengan berjamaah itu lebih kuat pengaruhnya dalam menghilangkan hijab penghalang dari kolbu. Itu lebih kuat. Ini amanatku. Jadi upayakan zikir berjamaah. Hanya zikir berjamaah, jangan menyengajakan diri zikirnya yang banyak. Kecuali yang sudah dicontohkan seperti pada subuh 500 sampai 1000. Cobalah di Miftah dari Salam kan sudah berapa? Di sini berapa pada subuh? Pada subuh? Iya Iwan saya masih kena campur. Iwan. Coba di pada subuh minimal 500 Pak zikirnya. Itu ada hal yang luar biasa. Nah, bila mampu habis amalia begitu tawajuh, tungkul sampai waktu isra. Ngantuk sarewe ngantuk mah. Teu naon Pak keur tungkul kieu teh nu ngagubrak. Teu naon, sarena keur tawajuh kitu eta mah. Paling kena teh sing sireumeun jeung nyeri cangkeng karetuna teh gitu. Yang penting kita sudah berusaha saja Pak. Berusaha tawajuh, gubrak teu naon. Tawajuh lagi gubrak. Kalau terus-terusan ikhtiarnya
tadinya tawajuhnya kuat 5 menit bisa jadi kuat 5 jam. Yang penting kita membuktikan usaha kita. Ikhwani rahimakumullah, kesimpulan dalam pertemuan malam ini bahwa gerbang suluk itu adalah zikir. Dan kita sudah menerima semua itu ya. Karena zikir ini merupakan hal yang pokok, di mana pokok dasarnya tertanam di bumi jiwa paling dalam, cabangnya menjulang tinggi di langit pikiran. Dalam diri kita, dalam alam besar, pokoknya tertanam di bumi Allah ini, cabangnya menjulang tinggi di langit. Ini artinya orang yang melaksanakan zikir, meskipun orang yang melaksanakan zikir dengan dasi, maka fisiknya di dunia, qalbunya di malakut.